Ya lebaran aja ini deg-degan gimana? Kenapa? Caranya alasan apa lagi gitu kalau belum nikah tuh kayak ditanya belum nikah alasan apa lagi apa kira-kira apa yang Nening harus ngasih? Bilang aja kemarin udah ada mati gitu. Udah berapa lama ngejomblo nih? Ini mau 3 tahun Pak. Rencana mau berapa lama lo? Ini udah mau 3 tahun bahasanya itu kesannya emang Ini, pilihan. Oh iya betul. Oh pilihan? Iya kan emang Nening memilih untuk tidak punya pasangan dulu. Karena wah kira-kira ada lagu-lagu Bukan, ada backsoundnya. Bukan. Karena Nening merasa nyaman sendiri. Dia juga belum punya jodoh loh. Oh ya? Umur berapa? 25. Bapak-bapak emang gitu. Nah, ini mah gorengan bener banyak nih. Kemarin gue beli tinggal 1 tahunya. Bingung mau tahu duluan apa cabai duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tukang gorengannya nih. Saya kan udah bayar. Ini apa? saya teh mau benerin ini. Mau teh? Bukan. Saya tuh. Oh, iya itu. Bener Pak. Saya nih harusnya. Bapak. Diomelin. Lagi mau makan gorengan. Apaan? Ini mau benerin aluminium matras. Buat ke gunung bisa nggak di sini? Tadi dulu lihat dulu saya ya. Apa gimana? Matras tapi dari aluminium. Allah, gorengan saya itu. Nggak boleh. Boleh. Ya udah dimasukin boleh. Enak. Biasa aja. Biasa. Situ pemain debus ya, masa ini matras buat tidur kan? Masa tidur di seng? bukan Ren. Ini kenapa? Rusaknya kenapa? Aluminium karena ini kemarin ini Pak sobek dikit tengahnya. Mau bisa benerin nggak Pak? Katanya di sini semuanya bisa dibenerin. Iya, tapi kan dilihat dulu rusaknya di mana. Oh, sobek. Badannya tajam banget nih, seng sampai sobek gini. Astaga. Seneng naik gunung? Iya. Bapak? Enggak. Gunung yang naikin saya. Udah nggak kuat. Kecuali di gunung ada eskalatornya, saya mau. Capek. Iya, tadi aja naik tangga nggak mau ya Pak. Kok naik tangga aja udah capek. Jadi kalian tuh yang seneng naik gunung tuh kok buat saya itu mah aneh. Kenapa? Nih naik nih. Udah sampai atas. Terus apa yang harus? Turun kan? Kalau ujungnya turun ngapain naik kamunya? Olahraga Pak. Olahraga. Emang harus di gunung. Oh iya, soalnya kan rekreasi. Coba kalau misalnya kita naik ke Monas. Iya. Udah nyampe Monas, turun lagi. Ngapain? Sama aja. Ya iya itu dia, ngapain udah naik turun lagi. Mendingan naik haji kan, naik haji naik aja. Naik haji kan nggak ada turunnya. Naik terus. Ya kan? Udah pilih yang masuk akal aja kegiatannya. Lapar kayaknya ini. Mau mie instan sekalian. Boleh di sini. Boleh. 2 Mas. Saya juga lapar. Jam-jam apa? Perut rawan lapar. Bisa nggak, Pak? Ntar saya periksa dulu. Ini mesti ditambal berarti. Tambal. Iya kan bolong, sobek. Mesti ditambal. Gitu. Bapak udah lama di sini. Udah 2 hari. Nggak pulang-pulang. Pantesan dicariin istri ya Pak. Makanya. Enggak, saya nggak bawa sendok jadi nggak dicariin. Apa Pak? Tamu gue bingung gini. Iya. Neneng. Namanya Neneng. Nama KTP mah Risma. Apa? Nama KTP mah Risma. Nama. KTP, nama asli mah Risma, Neneng mah panggilan. Oh gitu, nama asli Risma. Risma siapa? Risma Wulandari. Dari mana? Dari tadi, yo. Nama asli Risma Wulandari. Iya. Kenapa dipanggil Neneng? Kirain Neneng nama asli. Karena Sunda, Pak. Oh ya, emang di daerah Sunda tuh banyak perlintasan kereta api. Kok? Itu neng. Bisa aja gua. Bisa aja kamu. Iya. Oh, tapi jadi akhirnya dipakainya Neneng. Iya, karena panggilan dari Aki. Aki itu kakek. Di strum dong. Hah? Kok disetrum? Bukan Aki yang itu. Bukan Aki yang masa cucunya sendiri disetrum mana Iya. mau. Oh, Aki kakek. Kakek. Oh, Kan kakek.
Sunda mah manggilnya Aki. Gitu. Terus? Iya, jadi dipanggil Neneng. Jadi dari situ sampai sekarang dipanggil Neneng gitu, panggilan keluarga. Jadi sekalian dijadiin nama panggung Neneng. Karena kalau misalnya Risma pasti yang manggil Risma pasti Gojek kan. Karena kan di Gojek namanya Risma. Namanya di Gojek Risma. Yang kenalin Risma itu tukang Gojek doang. Iya, pasti kalau yang manggil Risma berarti nggak kenal gitu biasanya. Oh, kirain mah Neneng Wulandari, ternyata Risma Wulandari. Neneng Risma. Tapi ternyata sekarang pakai nama panggung Neneng. Iya, bawa hoki tapi ya. Alhamdulillah, Pak. Neneng dari Garut. Ya. Saya ingatnya itu dulu tuh di Suca tuh. Neneng dari Garut. Siapa? Bapak lu itu si Kang Isman. Kang Isman semuanya. Saya Semua komik pasti ngeledekin Neneng dari Garut gitu. Ya emang Neneng dari Garut. Aslinya di Garut. Apa? Tapi nggak luka. Hah? Di Garut. Di Garut, Pak. Gatel kali keluarga di Garut. Neneng di sini sama Kos di Jaksel. anak Jaksel. Maksudnya sendirian gitu boleh? Boleh, karena kan udah 26 atau Neneng bukan anak kecil lagi. Oh lu umurnya udah tua. Enggak, gue pikir masih berapa gitu. Tebakannya berapa emang umurnya? 26 lah. Ya, selisih setahun. Iya, maksudnya kirain. Kan udah 26. Oh iya, dengar si Neneng lagi kos di daerah Antasari. Ih, mahal dong. Ngeri. Kan Pak Dede tahu. Enggak tahu lah, emang saya bapak kos kamu. Saya tahu. Mahal di situ. Enggak tahu. Nah, mahal murah. Jangan sombong. Sombong. Saya kan nanya. Mahal murah kan relatif, Iya, Pak. Buat dulu. siapa dulu? Mahal teh. Kalau misalnya buat Ardi Bakri mah meren gak mahal. Serius, emang berapa di situ? Yakin nanti. Kan dia sendiri yang bilang mahal murah itu relatif. Iya, benar. Kita nggak tahu Iya, kan buat standar. Buat Neneng lumayan mahal. Buat Neneng mah 6,5 sebulan. Wajar loh. Wajar nih. Buat DP motor itu bisa. Motor Mio ya? Iya. Nggak mau kasus. Seriusan, apa yang dicari untuk kos semal itu apa? Tidurnya melek gitu. Enggak, di dalamnya ada fasilitas bencong 4. Kenapa Bu? Bencong 4 lagi. Gua kaget ya, kan karena gua udah punya anak kan, denger segitu kan langsung refleks sih. Buat bayar sekolah, buat bayar ini. Oh gitu ya. Gitu, tapi nggak apa-apa. Iya. Kenapa pertimbangannya apa? Selain lokasinya deket Di tempat situ, kerja. di situ udah semuanya sih Pak. Maksudnya kayak udah laundry, terus cowok. Enggak. Bercanda kalau itu bercanda Jadi masanya. buat yang lagi ngincer Neneng ya. Oh gitu, ada laundry. Orang kan biasa nyari kos, kamar mandinya di dalamnya. Nih ada laundry. Enggak, maksudnya laundrynya udah dibayarin. Udah include laundry. include laundry. Terus Bebas. Jam kan biasanya kos-kosan tuh ada waktunya. Jam berapa pagernya digembok. Ini enggak ya? enggak. Udah Neneng copot pagernya. Jadi pulangnya kapanpun bisa. Bebas. Terus mandi air anget, ada water heater, terus wifi. Ada air panasnya? Ada. Bisa bikin pop mie dong. Kalau bikin kopi kayaknya enggak sih, Pak. Ya percuma dong. Enggak semendidih itu ya buat mandi. Mandi pakai air panas. Iya. Rontok Bu. Kayak ayam tuh mau nyabutin bulunya pakai air panas. Kita mandi pakai air panas, copot dong. Iya sih, diungkep kan kayak diungkep gitu. Iya, perasaan kali diungkep. Iya. Oh, di situ udah berapa lama di situ? Ini jalan 3 tahun. Tuh, udah bayar mahal, ditinggal jalan lagi. Iya, atau udah gimana tuh, Pak? Udah ketangkep dong. Tapi aman ya, maksudnya orang tua tuh ngelepas si Neneng sendiri di Jakarta, tenang gitu. Tenang-tenang aja, yang penting mah uangnya pulang. Segitunya. Kata ibu gitu, kata Ya, ibu. yang penting transferan aman. Kata ibu. Kalau transferan nggak masuk baru di telepon, Neng di mana? Transferan belum masuk. Bener, ampun kayak sih. nggak apa-apa nggak pulang, yang penting uangnya pulang. Oh berarti Neneng jarang pulang ke Garut tuh? Iya, emang ibu saya mah matre pisan apa? Seriusan? Ibu lu? Iya, lagian ibu jangan matre, Bu. Ya, enggak gitu ya. Maksudnya Neneng mau berbagi sama orang tua Iya. gitu mah bagus Ya gitu. nggak apa-apa, materialistis juga menurut Neneng mah.
Nggak apa-apa tuh Nggak gimana? apa-apa kalau ke neneng, kalau ke orang lain jangan. Kan anak. Oh iya karena anaknya sendiri ya. Neneng juga seneng aja berbagi sama Iyalah. ibu. Terus jarang pulang ke Garut jadinya? Jarang, paling lebaran pulang. Emang udah berapa tahun sih di Jakarta? Ini 7 tahun. Serius? Iya. Terakhir pulang? Terakhir pulang kemarin naik gunung sama Aci sama Boa. Oh karena naik gunung apa Papandayan ya? Papandayan. Kita syuting terus Aci sama Boa nginep di rumah. Terus ya udah pulang ke rumah gitu. Terus ibu kayak kaget kayak, wih, keulannya lihat Boa moha kan pada saat itu rambut jalan. Bapak nggak tahu. Boa bukan pakai Jilbab, tapi kan kalau tapi di kamar keluar rambutnya. Ini ngaco lu. enggak. Udah aneh kan ditutup. Kok ketahuan mohak? Iya kan di rumah nenek nginep di rumah nenek. Iya. Kan maksudnya ya di kamar mah nggak pakai kerudung. Terus kan ibu ngobrol-ngobrol gitu. Oh, begitu dibuka. Gitu ya. Kayak, Boa teh kenapa itu? Iya. Langsung gitu. Ibu kayak Salah makan obat coy. gitu terus Serius? kayak galau bu gitu. Galau. Akhirnya dia potong rambut, mohak ya ampun. gitu. Ke Garut, Jakarta. Tapi kok di Jakarta tadi sendirian. Kalau gue denger cowok sendirian itu sih masih. Kalau misalnya Karena gue punya anak cewek ya. gimana jadi tuh gua kalau kepikiran, anak Pak Arif Didu misalnya kayak ke Jogja, ke Bandung kuliah, dia sendirian. wah, gue pasti cari kontrakan juga di sebelah kosannya dia. Serius. Gue segitu khawatirnya. Iyalah. Kenapa khawatir? Ya bapak ke anak perempuan gimana sih? Lu nggak pernah jadi bapak sih? Iya betul dong, nggak bakal bisa jadi bapak juga tuh. Iya, kan maksudnya perempuan. khawatir aja gitu. Makanya gua Apa yang dikhawatirin misalnya teh? ya standar lah, dia ntar makannya gimana, sakit apa enggak segala macem. Terus belum lagi temen-temen cowoknya model apa. Kan gini, zaman beda banget. Zaman gua dulu muda, Emang Pak Arif Didu baik-baik dulu waktu muda? baik. Enggak maksudnya gini. Pola yang gue dapetin dulu waktu gue muda, misalnya jangan kan deketin cewek mau dipacarin, sekedar berteman aja. Ini orang tua nih cewek tuh yang kayak screening gitu, wajib screening. Kamu tinggal di mana, orang tua segala macam butuh tahu. Ya apalagi sekarang kebebasan segitunya. Betul sih Pak. Tapi entah kenapa ibu sama ayah tuh emang tahu neneng aja. Maksudnya kayak ayah kan Padang kebetulan, ibu Sunda. Terus memang mungkin suka apa ya, ayah tuh tahu merantau tuh seperti apa karena kan ayah dari Padang. Oh iya, dia juga merantau. Iya, adik neneng juga kan di Jepang. Terus ya yang mempercayakan anak-anaknya aja kalau merantau. Mencar-mencar ya? Iya, emang nggak pada betah di rumah. Ngumpulnya tiap kapan biasanya? Kalau Neng tiap lebaran aja, tapi Dede kan lagi di Jepang jadi kayak tidak. Dia ngapain, kerja atau? Kerja sambil ya gitu-gitu. Neng juga nggak tahu dia ngapain di Jepang. kerja Pak. Kakak macam apa? Kerja. Nah terus demi ayah dulu juga ngerantau, ada nggak sih misalnya gini, karena dia pernah ngalamin, jadi dia tahu nih senang susahnya. Ngomong yang susahnya dulu deh, maksudnya ada nggak sih yang dititipin ke neneng, neng ngerantau tuh bla bla bla, kamu apa sih? Apa ya, paling ayah tuh jangan makan mie ya gitu. Cuma itu doang. Maksudnya? Kalau misalnya sakit apa pasti gara-gara makan mie, soalnya Neng kan sering makan mie. Oh, Neng tuh makan mie instan terus. Kebiasaan anak kosan ya? Iya. Nyari yang gampang ya? Kadang kan, maksudnya sebenarnya waktu tinggal di rumah juga Neng tuh emang kecanduan makan mie Pak. Serius? Seberapa nggak ada yang bikin Neneng kecanduan kecuali mie instan. Enggak, seberapa banyak? Sampai kayak Neneng harus hipnoterapi gara-gara makan mie terus. Serius? Iya. Tapi nggak gagal juga hipnoterapi. Enggak, itu tiap kali makan harus mie instan gitu? Misalnya nih, dalam seminggu tuh pasti makan mie instan 2-3 kali. Ya itu baru sedikit dong. Iya, itu tuh udah ditahan-tahan. Terus tuh Neng pernah kayak 3 hari nggak makan mie instan, nggak bisa tidur sampai kayak nggak bisa tidur jam 4 subuh Neneng akhirnya makan mie instan. Kenapa bocor? Banjir kebetulan. Iya makanya nggak bisa tidur nih basah. Serius? Iya. Tapi kalau seminggu 3 kali makan masih sedikit. Nggak boleh itu. Sekali makan kali banyak kali 3 bungkus. Gitu. Enggak Pak, tapi nggak boleh seminggu 3 kali. Harusnya kan sebulan sekali makan mie instan tuh Pak. Apa iya ya? Iya, lah Bapak emang makan mie instan juga? Iya dulu sering banget. Iya apa karena lagi umurnya kali ya, pengennya makan yang gurih-gurih. Iya. Iya bener ya. Ada momennya kayak lidah pengen yang gurih gitu. Tapi itu dulu, sekarang nih makan yang gurih dikit, pala langsung sakit. Oh iya Pak. Serius. Ih, nanti Neneng gitu juga nggak ya? Hah? Kan Bapak udah lebih tua. Iya, tapi mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan lu sehat-sehat aja. Iya. Lo bahkan kalau
ya kebiasaan itu ternyata nggak bagus. Mungkin tiap orang beda kali ya. Kalau Neneng sampai dirawat di rumah sakit tuh karena itu sakit apa sih? Salah satunya gara-gara itu. Pertama GERD, terus satu lagi Neneng. Apaan GERD? Nggak, kayak anjing mau gigit ya? itu bahasa anak Jaksel sekarang, Pak. Apa? Nama lain dari mah. GERD. Oh, iya telat makan dikit, lambungnya perih. Oh iya. Pertama Neneng nonton yang sama Fajar Nugla banyak kosakata yang dia ada bencana. Bencana. Oh, itu lama gua nggak tahu. Nah, terus GERD. Ya orang sekarang kan Jaksel, bahasa Jaksel iya menggampangkan gitu. Bisa telat makan, aduh lambungnya perih nih, aduh kena GERD nih, bukan GERD, nggak punya duit buat jajan. Iya, GERD kan tuh kayaknya keadaan yang wah banget. Pernah kena? Iya, karena itu tuh udah di atas mah gitu, udah lebih parah dari mah. Hah? Pah? Mama, papa ya kan? Bukan. Apaan di atas mah? Udah lebih dari asam lambung. Jadi kalau misalnya asam Tadu ini mendiagnosa diri sendiri kan? Bukan. Kata dokternya Pak, masa aja Neneng Oh ini periksa akhirnya, oh iya, ini GERD. GERD gitu kata dokternya gitu. Ini tuh lebih parah dari Lucu asam gitu lambung. ya kan? GERD. Oh GERD. GERD. Iya. Akhirnya lah dirawat. Dirawat di rumah sakit karena Nah ini yang kayak gini-gini nih. Sehubungan tadi bawa gue khawatir sama oh gua. iya, nanti Sorry. kalau ke rumah sakit gimana? Nenek ngabarin? Ngabarin, apapun yang pasti cerita ke ayah ke ibu. Tapi untungnya tuh emang kosan Neneng tuh cuma 3 menit dari rumah sakit. Oh emang sengaja milih yang dekat? Karena udah tahu ya. bakal sakit gitu. 3 menit dari rumah sakit? Lu tidur di parkirannya? 3 menit coy, 3 menit. Sama satpamnya sih Pak di Iya situ. iya. Enggak terus. Lu ngabarin ayah ibu lu gimana? Oh, Nih, biasanya Neneng di opname kan harus. Iya, setelah pulang dirawat baru ngabarin. Astaga, kalau sempet ngabarin nggak apa-apa. Ih, kalau enggak sempet ya. Tapi kan ada teman-teman, Pak. Maksudnya anak-anak Sama-sama sana- dirawat. Enggak, anak-anak sana pasti nemenin. Nengokin. Karena anak-anak stand up tuh banyak yang main ke kosan. Sering banget. Jadi hampir tiap hari ada aja anak stand up yang main ke kosan. Oh begitu dia mereka main, oh Nenek nggak ada, oh di rumah sakit kali Tetep gitu. main. Di rumah sakit. Bukan ngejenguk. Bukan jenguk kayak Bukan nengok ngejenguk. doang. Iya, itu sampai Jadi dia datang depan kamar gini dong, Neng, terus pergi karena nengok kan, Hah? Nengok doang. pada main Tapi ngumpul nemenin ya. ngumpul Aci, Boah, Rais, Alif, Ucup, rame dah. Pokoknya kayak Astaga, kayak pindah kosan iya. dong. Terus pada nonton bola, main ML terus yang gini. Lah, ini kan gue sakit ya. Terus Neneng yang pesen Gojek, Pak. Neneng yang pesen GoFood. GoFood. Oke, Neng masa ya nggak ada makanan nih? Lah ini kan bukan di kosan aja. Temennya lagi sakit, suruh pesen. Iya, parah Dan lu banget. mau? Iya. Ya lu juga. karena kan kalau di sekosan kayak mereka cerita curhat ke Neneng masalah percintaan. Waduh, kesannya yang paling tapi dijadiin tempat. Lu emang kan lagi punya pacar? Enggak. Ya. Masa ya curhatnya sama jomblo? Justru itu. Apaan justru? Katanya harus curhat itu sama yang jomblo supaya Nggak jomblo. pandangannya objektif. Serius? Iya. Enggak, kadang ada jomblo, temen jomblo, terus ada yang pasangan lagi ribut, lagi apa, terus curhat sama dia dijerumusin, biar punya temen jomblo gitu. juga. Putusin aja pacar lu. Iya. Di dalam hati biar gue ada temen jomblonya. Mampus keputus. Iya kan? Gitu. Iya kan? Iya. Neneng sih enggak. Lu gitu juga? Enggak. Pasti kayak ditanya dulu kalau misalnya emang bisa dilanjutin ya nggak apa-apa. Kalau hubungannya masih sehat gitu-gitu mah ya lanjutin aja. Kalau sakit mah opname berdua ya. Sama Neneng di rumah Iya. sakit. Udah berapa lama ngejomblo? Nih? Ini mau 3 tahun, Pak. Rencana mau berapa lama lo? Ini udah mau 3 tahun, bahasanya tuh kesannya emang pilihan. Oh iya betul. Oh pilihan? Iya kan emang Neneng memilih untuk tidak punya pasangan dulu. Karena? Wah Neneng kira ada lagu-lagu. Bukan, ada back soundnya. Ternyata. Karena Neneng merasa nyaman sendiri untuk saat ini, Pak. Ya lah sendiri aja nyaman, gimana berdua, bayangin aja. Nah itu pernah coba kan, maksudnya bukan Neneng nggak nyoba untuk punya pasangan, pernah deket ternyata nggak nyaman kalau misalnya ada temen tuh malah suka. Tapi kan sekarang lagi gosipnya Neneng lagi deket sama editor gitu kan. Siapa editornya Bang Zawin ya? Si Fitrah, itu mah gimmick. Oh gimmick? Itu gimmick karena dia Urusan jodoh digimikin, hati-hati loh nanti. bukan, enggak, itu karena pas bikin video sama dia, Neneng tuh sahabatan sama dia, Pak. Ya, emang Neneng salah satu yang percaya cewek cowok sahabat? Percaya, karena teman-teman, karena Neneng biasa punya teman cowok banyak. Jadi Neneng,
Iya, anak stand up cowok semua, Pak. Oh tuh. iya, banyak cowok. Iya, 98% cowok stand up tuh. Iya kan? Emang nyari yang model apa sih cowok yang Neneng mau? Kita kan pernah ngobrol ini ya, Pak. Kita? Iya. Lu sama gua kali waktu itu ngobrol. Iya, ya kita. Iya. Apa kan? Pak Iya, kan iya. pernah nanya, nyari cowok yang kayak gimana sih nih? Iya kebetulan kita lagi satu project nih, ngeri banget ya ini. Nanti nonton ya. Iya, iya. Iya, Boleh, nanti boleh nonton sih ya. nggak? Nggak usah, nanti aja. Ya lagi bikin series nih bareng Iya, si Neneng. Pak Terus? Arif itu pemeran utama, kacau. Wah, Ngalahin Reza kacau. Rahardian. Waduh. Reza Gergajian. Nggak, apa cowok model apa yang lu suka? Yang mungkin pemikirannya sama kayak Neneng. Hah? Misalnya kan waktu itu Pak Arif yang feminis Pak, tapi kan Heeh. itu ramai tuh Pak waktu di Om Deddy sama Iya, Kang iya, Pras gitu iya. ya. Neneng tuh feminis. Nah tapi kan feminisnya kayak apa dulu? Iya, kayak apa dulu, oke. Waktu kita ngobrol itu kan kata Bang Arif, oh iya Bang Arif juga setuju kalau misalnya cowok-cowok tuh ceweknya harus di rumah gitu-gitu, kayak dibagi apa cewek yang nyapu, yang Tugas, ngepel, yang masak, cowok yang kerja nggak bantu ngurusin Oh, kalau anak. gua nggak Iya. mau itu. Kan Pak Arif tuh pengennya cowok juga bantu ngurusin Iya, anak. maksudnya kompromi lah. Siapa sempet, siapa punya waktu saling bantu ke pasangan. Kalau gue, Iya. karena bukan ini tugas cewek, ini tugas cowok nggak Nah, gitu. tapi kan jarang cowok yang punya pemikiran kayak Pak Arif. Ah banyak kali sekarang mah. Yang Neneng Gua udah temuin model. mungkin ya. Iya, ya, mungkin belum maksudnya- ketemu aja. Iya, belum ketemu. Pun misalnya ketemu pasti ada hal-hal yang kayak aduh kayaknya masih Mm-mm. nggak bisa Neneng gitu. Oke, ya mungkin belum ketemu aja. Terus orang tua gimana kan? Demi umur Neneng sekarang tuh, Masih 26. iyalah, maksudnya kan umur berjalan terus kan, nambah terus. Orang Pak Arif tua, berapa? Ngomong sana lah. 53 ya? Saya banyak. Mau gue bagi nih, banyak gua. 53 kan? 51 tahun ini. Oh, iya, hampir sama kayak ayah Neneng. Serius, dia berapa? 56. Ayahnya 56? Banyak dong. Umurnya. Neneng nikah mulu. Iya, 56. Enggak, orang tua gimana ngeliat Neneng? Aduh, anak perempuannya ada berapa selain Neneng? Satu. Neneng tuh cucu pertama lagi. Cucu pertama cewek. Cucu pertama cewek. Dan keluarga besar tapi Dari udah keluarga mantu, besar. udah. Belum ada. Tuh, kan apalagi orang tua komennya apa? Sebenarnya mah ibu sama ayah tuh kadang dari waktu itu tuh udah kayak ayo nikah, tapi sekarang udah kayak Ayo nikah kayak ngajak ke pasar. ayo ke Oh iya. kayak Apa dia nanya atau iya apa? nikah kapan nikah karena Neng nggak pernah bawa cowok ke rumah kan, Oh. nggak pernah ngenalin terakhir Karena tuh. belum ada maksudnya. Terus Terus abis itu makin kesini Neneng pasti ngasih pemahaman kayak ibu kayaknya kan ibu juga nikah tuh sama ayah umur 30 Pak. oh Jadi iya. Neng bilang kayak ibu sama ayah juga nikah umur 30 kenapa Neng harus cepet-cepet, Neng nanti aja iya. sama kayak kalian. Atau jangan-jangan karena mereka punya pemikiran gini. Karena mereka udah melalui itu. Duh kami ini menikah umur 30. Kayaknya akan lebih baik ideal Kalau kalau Neneng lebih lebih muda cepat. lagi. Makanya mereka agak bawel. Iya dong, bisa keterima dong. Mungkin bisa kayak gitu. Cuman lagi-lagi Neng pasti ngobrol sih sama Neng tuh semuanya diobrolin sama orang tua. Semua nih urusan negara, segala enggak dong. Berat banget. Enggak, tapi enggak. maksudnya terbuka sama orang Iya terbuka. tua. Jadi Terus, kayak kalau misalnya kan nikah teh bukan maksudnya untuk saat ini Neng lagi pesanan kerja Bu, gitu Oh, dikasih iya. pemahaman gitu. Terus kayak lama-lama ibu juga kayak oh ya udahlah gitu. iya juga sih. Tapi ada momennya nggak sih maksudnya saking gemesnya terus orang tua Jodohin. nyodorin nama. Iyalah. Neng, nih Neng, Iyalah, ada aneh-aneh, gitu. Pak. Bawa kardus. Neng, mau nggak gitu. Buka aja masih diplastikin. Iya, masih plastikin cowoknya. Ada sering. Iya beberapa kali pernah kayak gitu kayak ini mau nggak temennya Mang Asep gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Mang kayak- Asep nama lengkapnya nggak ada Asep nggak ada api gitu. Oh beda ya Asap. Itu Asep. Oh mungkin karena belum. Tapi ditemuin sama anaknya. Iya, Neneng tuh nggak pernah mau ketemu. Jadi kalau misalnya pulang, kalau misalnya sampai dijodohin harus ketemu, Neneng mending nggak usah pulang. Dijodohin bukannya memang harus ketemu ya. Jadi Iya, Neneng ngelihat. Iya awalnya kan cuma dikasih nama ini kerja di sini. Nama apa doang. kan. Terus kayak kayaknya kalau misalnya mau nggak ketemu aja. Pernah tuh sampai mau ketemu Pak. Akhirnya kan bisa video call dulu. Iya, terus Neneng bilang kayak nggak mau gitu. Itu kenapa? Oh tapi kan Neneng belum ngeliat orangnya. Tetep nggak mau, Neneng nggak suka dijodohin. Nggak nyesel ntar bisa ternyata ternyata nih Enggak. yang dijodohin sama gua banget gitu. Oh enggak, Neneng Sama nggak kayak lu gitu mukanya gua banget. Gua kira gue mukanya mirip. Neneng juga. Iya. Oh nggak mau. Neneng nggak mau kalau
dijodohin Pak, kayak tapi anak zaman sekarang entar dulu, perjodohan itu kan bukan ya hal yang buruk juga. Betul, ya kan? betul. Ada juga beberapa pasangan yang berhasil ya, itu hasil dari perjodohan ada juga. Iya. Cuman buat Neneng tuh kayak, aduh kayaknya belum masanya Neng dijodohin, nantilah mungkin kalau udah umur 30 masih belum nikah, ya bolehlah dijodohin gitu. Oh, lu nggak setengah waktu ya? Meren tuh apa ya? Mungkin. Nih, meren. Meren Mungkin, gue nggak tahu sama bahasa Sunda. Meren mungkin. Nah, terus tapi lu suka iseng nggak sih nyari sekarang kan teknologi, teknologi udah maju nih. Pernah, Pak. Pernah Sampai premium saya. Itu apa? Nah, Nih ya, gue kayak nerangin ke ayah Neneng tau gak? maaf kan, gue taunya premium tuh bahan bakar, Pertalite, premium, Pertamax. Jadi premium tuh berbayar, aplikasi jodoh, tapi kita harus bayar biar nge-swipe. Jadi kan nih ya ayah. Kita teh kan download aplikasi jodoh. Nanti teh muncul tuh cowok-cowok di sekitar kita. Yang juga download aplikasi itu dong. Betul, ada fotonya, terus misalnya dia sukanya apa, tanggal lahirnya, umurnya, kerjanya di mana, itu ada semua tuh. Serius? Iya. Terus nanti kalau misalnya kita suka, kita harus swipe right. Swipe right itu geser kanan. Swipe apa? Pride. Swipe right. Pride Kanan. Pride. Oh, right. Gue kira pisang pride. Sun pride. Kita swipe kanan kalau misalnya Oh, ini gue tertarik nih. Swipe kanan. Set. Terus? Kalau nggak tertarik swipe kiri. Oke. Nah, tapi itu teh satu hari itu tuh maksimal tuh ada berapa kali swipe gitu. Oh, ada batasannya. Kalau premium itu tidak terbatas. Tapi kita bayar. Jadi kadang-kadang Pak, sebenarnya gitu. Serius? Semua yang terjadi apa setelah kita swipe right yang suka ngumpul kan berantem dong mereka ngumpul suatu tempat. Apa yang terjadi apa? Abis itu chat. Mereka tahu kita gini misalnya gue ikut terus gue di swipe sama orang nih right. Gue tahu di swipe right sama orang. Nggak tahu. Nah tapi kalau bayar jadi tahu. Siapa bayar? Kita yang bayar. Premium itu tuh kita jadi tahu siapa yang udah nge-swipe right kita. Oh, gitu. Ini kayak mau belanja dimasukin ke keranjang gitu ya? Jadi kayak tinggal pilih tuh yang udah nge-swipe right kita. Kayak beli kuas ya. Oke, terus set gitu. Terus nanti kalau misalnya udah ternyata kita sama-sama jodoh nih di aplikasi, sama-sama swipe right, baru chat, abis chat, telepon, lanjut Instagram, lanjut ketemu. Tapi jangan lanjut kosan, jangan dulu. Jangan dulu, berarti ntar iya. Ya kalau ke kosan cuman buat kerja atau misalnya ternyata dia bisa jadi karyawan, Neng nemu karyawan di Bumble itu Pak, di aplikasi itu. Gimana sih malah jadi cari karyawan? Apa? Seberapa jaminannya bahwa profil orang ini asli? Jujur sampai verifikasi. Jadi dari aplikasi Bumble-nya harus verifikasi muka. Kayak ngambil pinjol. Bener kayak gitu Pak? Iya. Jadi sorry, lu pernah udah di tahap selanjutnya dalam artian gini, udah chat, udah ketemu, udah. Astaga, ngeri banget ya. Tapi kan ketemunya di luar, makan misalnya gitu. Terus kayak dilihat dulu Instagramnya sama nggak kayak yang di aplikasi. Terus chatnya nyambung nggak? Terus kayak berwarna nggak kalau chat mah? Bukan, chat typing ini apa? Cetan. Cetan. Oh, ngobrolnya maksudnya nyambung nggak gitu? Teleponan gitu. Terus abis itu baru kayak mau makan nggak atau ngopi? Ketemulah di luar kan. Ya kalau misalnya makan ngopi, mau diajak lu kan aneh lu makan kebar buat makan nasi goreng, lu aneh lu. Gue denger tuh. Iya, karena kalau itu karena deket kosan Pak. Barnya tuh aduh kepleset nyampe. Beneran yang kepleset, kalau gue mah kepleset benjol. Aneh banget. Yang tadi lu mau minum nggak? Mau. Apa? Air putih. Ya iyalah, gampang banget. Ini apa? Itu kopi saya jangan. Air putih di mana? Air putih di laci. Aduh, saya udah nemu di laci. Kecuali saya nanya situ nih, microwave nih istri kecil nih. Bawel. Itu bisa ngomong. Mau dibikinin nggak? Air putih bikin, lu gali sumur sono air putih. Ini udah ada. Gue seharian tidur mulu microwave. Nggak aneh tuh tadi tuh. Minum dulu.
Apa? Orang pergi ke bar Iya. cuma buat makan nasi goreng. Lapar. Enggak, tadi iya, makan mas semua juga lapar tahu. Cuma masukkan apa? Pemilihannya. Ah, gue mau ke warkop, mau beli mie instan atau mau beli bubur kacang hijaunya. Neneng kan aneh. Gue mau ke bar, ngapain? Mau beli nasi goreng. Enak nasi gorengnya, Pak. Nasi goreng bar tuh enak-enak. Iya, Pak. Itu beneran Bedanya sama nasi goreng yang di tek-tek, tek dog-dog, gitu. Ya gerobak. beda tuh kalau itu mah. Nasi goreng Maksudnya seafood. kan pasti rasanya beda. Terus kayak apa ya? Apa Ya yang beda? enak. Terus selain itu deket pada saat itu emang Neni sering makan di situ. Karena deket kali. Karena deket aja. Nah, enggak pergi ke bar nih, sorry ya. Kalau di bar isinya banyak cowok-cowok. Emang nggak takut Godain. isengin godain. Ini makanya Neng beli cincin ini. Biar Biar kalau bisa digodain, I'm sorry I'm engaged. ya sekarang pada tahu. Oh iya. Masa rahasia diumbar? Kayak ayam. Tapi kan biasanya kalau di bar nggak tahu Neneng. Ada sih beberapa yang tahu, cuman kalau yang tahu mah nggak ngegodain. Kalau yang tahu, Yang tahu Neneng stand up pasti nggak ngegodain. kenapa? Kayak Takut. bocah tolong. Dia nyebut dirinya tolol. Tapi pernah ada kejadian itu, maksudnya di apa bahasa catcalling apa? Oh, kalau catcalling mah beda. Kalau catcalling beda yang lagi. ini, shit gitu, kiu kiu. Apaan maksudnya? Catcalling. Itu nggak Cium, cium, cium. manggil kan? Itu? Kalau ada cewek lewat, terus di catcalling sama cowok-cowok, kiu kiu, neng neng, nah itu namanya catcalling. Itu iseng dia. Pali pernah kayak gitu? Enggak. Oh iya, itu iseng. Baru mau niat gini udah digampar. Apa lu jelek catcalling gua? Ya nggak boleh sebenarnya catcalling itu tuh nggak sopan. Iya sih ya enggak. Iya. Hey, ker. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Iya makanya kan salah satu ketakutan. Ya nggak tahu ya. Apa? Mungkin segitu percayanya orang tua neneng sama Iya, neneng. karena pasti teleponan tuh bisa 2-3 jam, terus ceritain semuanya. Serius lu? Iya. Bikin sakit kuping kan berjam-jam. Kan jarang atau teleponannya juga jarang. Enggak yang tiap hari, Pak. Pakai headset gitu lagi. Begini ngobrol. Iya. Hah, gila. Sambil Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket tadi dulu. Aduh, ini Panji. apa ya? Iya. Neneng pernah lihat dia. Ini juga yang catcallingin kamu ya? Kamu suka godain ini, Neneng? Belum pernah ketemu, Pak. Tapi Neneng pernah lihat kamu di Di mana? Iya. Lu cowok-cowok emang gitu, Neng. Suka so alim, ternyata di belakangnya nakal gitu ya. Kamu suka godain Neneng, apa suka gadoin Neneng? Kok gugup banget? Heeh. Wah, orang dikatain anjing kok gugup banget. Paket, Pak. Udah tahu paket apa? Dibuka dong. Punya siapa? Punya Pak Didu dong. Mulutnya kenapa sih? Hah? Kenapa? Ya itu. Itu gara-gara dia helmnya itu nggak ada penutupnya. Jadi ngebut kena angin gitu. Sampai sekarang bibirnya tremor. Kok ya Emang nggak pernah ketemu. Nih temen saya nih stand up nih. Kenalin dong. Neneng. Panji. Siapa namanya lo? Panji. Digini-giniin Pak tangan saya. Emang sih itu pemulu? Pemulu nggak tahu ya. Pemulu kan suka gitu. Ayo bro, kita. Pemulu. Biar apa itu? Biar biur. Gue nggak tahu kan kalau lagi nikah tuh kan suka grogi jadi. Oh, biar nggak tegang. Salam tangannya sih. Buruan gitu kan. Saya nikah kan gitu dikagetin ker gitu. Kalau pengantin lakinya latannya bayar. Iya. Saya nikah ayo gitu. Ada geprek. Baiknya. Apa itu Pak? Wah, Catatan. Juang Pirsa Besari. Salah kirim kali lu. Enggak. Buat Pak Didu biasa itu. Kan langganan saya. Bapak Didu biasa itu. Lu baru sekali ngirim buku, biasa ngirim buku. Wah, emang gua rayap apa? Ih, cie lu ngirim surat cinta sama gua lu apa nih? Apa? Tulisannya jelek. Apaan nih? Oh. Ntar dulu, biasa dia aneh-aneh nih. Apa? Dia suka ngintip. Yo, Pak Didu lagi ada tamu.
di nyebut apa sih? Di match-matchin sama tamunya. Karena Neneng lagi nulis buku kan. Iya. Nah iya nih, ya kan? Ini tegang banget Pak. Jangan ditukar, gua mati juga jatuh be aja. Oh iya lagi nulis buku. Iya, Neng lagi nulis buku. Terus? Kebetulan. Buku siapa Neneng tulis-tulis ini? Lagi menulis bikin buku maksudnya. Jadi deh, helmnya makin miring. Takut. Lu kayak kanebo kejemur lu. Sabar. Kaku. Tenang. Neneng nggak kemana-mana kok. Iya. Iya emang takut. Nengok lu ketabrak lu. Kaki gini. Kenapa sih nggak mau lihat Neneng? Nggak apa-apa. Dia juga belum punya jodoh lu. Oh ya? Umur berapa? 25. Lebih muda nih. Kamu cinta nggak sama diri kamu sendiri? Cinta. Kayaknya kita cinta sama orang yang sama. Dah, iya emang. Lempeng aja. Nih, bentar lagi dimakan helmnya nih. Dia mau makan helm. Lagi nulis buku apa? Lagi nulis buku tentang trauma. Apa? Trauma masa kecil gitu banyak Pak. Misalnya kayak percintaan gitu-gitu juga. Ya udah sampai mana? Baru setengahnya. Iya, nggak apa-apa, paling nggak udah Susah dimulai ternyata, gitu. iya. Ya kan? Iya kan? Iya. Baru kali ini dia gugup dia kayak Emang, iya. Aduh, Ji. Berapa nih, Ji? 20.000. Perasaan semua barang yang lo kirim ke sini 20.000 dah. Semua. Apa lu cuma tahu pecahan duit 20.000? Saya suka sama pahlawannya, Pak. Oh, kenapa tuh? Fans. Kenapa? Emang pahlawannya siapa gambar pahlawannya? Gue tes lu. Siapa? Justru itu karena panjang namanya. Siapa? Jadinya nggak tahu. Nggak tahu. Ini 20.000 nih, ayo gambar pahlawannya siapa? Jangan-jangan lu bikin sendiri duit lu. Mana 20.000? Nih 20.000 nih. Ada pahlawannya. Namanya panjang tuh, Pak. Oh iya, 20.000. Bukan yang itu, Pak. Namanya bukan yang itu. Siapa sih, Ji? Penasaran gue. Nama pahlawannya, Pak. Iya, siapa? Di bawahnya tuh. Hah? Nggak Oh, ada. ini tuh. Ratu Langit. Oh, Panjang. Depannya Depannya apa? R. Ratu Langi kan? R depannya. Dokter GSSJ. Oh, Sam Ratu Langi itu ya? Iya, panjang nih singkatan lagi. Bener 20.000? Iya. Hah? Iya. Terima kasih. Terus? Pamit dulu ya. Tuh, biasanya langsung pamit nih dilama-lamain. Di sini aja. Udah ada panggilan lagi. Oh, udah Siapa yang manggil? Gua nggak denger. Mana nggak ada yang manggil. Orderan Oh, maksudnya. gitu. HP lu nggak bunyi, nggak apa lu. Enggak. Pamit dulu ya, Teh. Iya. Mari. Hei, lu nggak pernah salaman sama tanya gua lu. Sekarang nggak pernah salaman lu. Pamit. Assalamualaikum. Salam. Betul. Wih, langsung ke Jatinegara. Neng, itu kenapa tiba-tiba terbersit pengen Nulis nulis? Sebenarnya Neneng emang suka baca buku sama nulis prosa, puisi gitu-gitu. Terus akhirnya diajakin sama Gagas Media. Oh, Gagas Media ya. Ya buat bikin buku gitu. Terus akhirnya kayak boleh. Gagas Media juga ngebebasin Neneng mau bikin buku apa Buku aja. apa gitu, tentang Terus, apa? akhirnya. Udah setengah jalan ya. Iya. Oh, akhirnya. makanya sering pergi ya nyepi nyari inspirasi sampai ke Bali. Enggak, kalau ke Bali emang buat nulis sebenarnya. Tapi Cuma di nggak sana nyepi. dapat enggak bukan nyepi, maksudnya nyari tempat yang nyaman buat iya. Buat nyari nulis ya, inspirasi. Cuma di Bali yang menarik. Sebenarnya alasan aja sih Pak itu. Karena emang Neneng pengen nyobain tinggal di sana. Terus ini habis lebaran kayaknya ke sana lagi buat ngelanjutin nulis buku yang sebenarnya itu alasan saja. Sebenarnya nulis buku bisa di mana aja Gimana harusnya. aja? Oh, atau jangan-jangan lagi ngejar cowok Bali. Ada cowok yang lagi di Bali. Ke situ ya dia ya. Enggak, gue nebak aja. Oh, ada. Enggak ada. Enggak adanya biasa aja. Kalau enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Kalau ada juga enggak apa-apa. Iya. Terus enggak, soalnya aneh nih kalau inspirasi ngapain ke Bali udah gitu.
Yang tadi di Antasari aja bikin gua kaget harganya. Iya. Terus lu juga Di Bali. di Bali ini ngekos juga. ngekos juga. Gila nih anak nih. Tapi kan Nenek nggak liburan ke luar negeri kayak teman-teman yang lain. Jadi liburannya ya udah ke Bali. Iya ngerti, cuma sampai bayar 2 tempat kos. Iya sih. Tapi tetap ada Neneng tuh suka tempat tinggal yang nyaman karena Neneng nggak suka main keluar, Pak. Bahkan kayak nggak suka nongkrong di kafe gitu-gitu tuh enggak. Makanya teman-teman yang ke kosan. Ke kosan. Iya, karena Neneng hampir tiap hari di kosan kalau nggak kerja, ya Neneng pengen punya tempat tinggal yang nyaman. Investasinya di situ. Ya udah lu cari pasangan yang bikin lu nyaman. Lu mau tinggal di mana aja lu akan berasa nyaman. Cielah gua. Iyalah. Kan nggak masalah lu ada di mana, tapi yang masalah adalah lu bersama siapa kan gitu. Iya ya mungkin ya. Iyalah. Orang kemarin gue udah cukup seneng denger berita-berita sama komik-komik juga si Sadana Agung. Tapi selama Sadana masih baik-baik aja sampai sekarang. Maksudnya masih temenan. Itu bagus lah. Maksudnya emang harusnya gitu kan baik-baik aja. Jadi kan nggak nutup peluang untuk balik lagi gitu aja. Iya mungkin. Balik lagi? Oh enggak. Enggak ya kan? Udah ke tapping kan? Bukan Enggak. Ini bukan itu maksudnya. Jangan main lu mau nyebrang lo. Gua. Iya kan? Abah. Iya, Sadana Agung, baik-baik aja. Baik-baik aja, temenan aja. Maksudnya Neneng nggak tahu kedepannya akan seperti apa kan? Kita kan nggak bisa lihat masa depan seperti apa kan? Kalau memang jodoh mah ya mungkin akan balik lagi. Kalau enggak juga ya udah. Ya amin. Mudah-mudahan ketemu sama jodohnya yang baik. Gitu. Amin. Ya Dan ya, dengarkan Dan. Oke, sekarang kita udah masuk ke segmen Tanya Dong Pak. Nih, udah pernah tahu kan di sini? Neneng nonton terus. Sini orang boleh nanya gitu nih. Kita ada segmen Tanya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama ada Naja. dari @najawilda. Pak, ada tips gak biar bisa manage uang dengan baik buat anak rantau? Jujur gue nggak pernah ngerantau. Mungkin bisa nanya ke Neneng. Kalau lu Neng? Tips kalau Neneng kan Iya mengelola uang yang kita punya untuk bisa survive di rantau gitu. jangan beli barang yang kita pengen, tapi beli barang yang kita butuh. Itu kayak Bedainnya apa nih soalnya? Nih. Yang kita pengen dan yang kita butuh misalnya. Iya, kayak misalnya Neneng punya tas tuh cuma 3, Pak. Cuma 3 doang, Neneng tuh punya tas cuma 3 doang. Karena ya menurut Neneng butuh tas cuma 3. Tapi kan kadang ada tuh yang koleksi tas. Iya, kepengen punya-punyaan gitu atau ya. misalnya lagi flash sale gitu kan. Tahu kan Bapak flash sale? Iya, jualan lampu. Di HP saya ada flash. Bukan. Flash lampu ini sel jual. Yang promo 11. Oh, iya yang di Gitu. online. Iya, iya. Oh iya, biasanya jadi lapar mata ya. Jadi Wah, mau diskon nih gitu. padahal nggak butuh barang itu, jadi kepengen aja karena tergiur sama harga. Beli baju misalnya kayak Neng tuh beli baju, boleh beli baju baru kalau baju lamanya memang sudah ada yang tidak terpakai atau misalnya udah nggak bisa dipakai lagi. Oh gitu. Gitu, jadi tetap jumlahnya tetap sama bajunya. Oke, jadi misalnya gue punya 10 baju, oke. Oh yang ini kayaknya gue udah nggak pakai lagi, ini baru harus keluar dari lemari. baru deh Boleh beli lah baju. gue beli lagi gitu ya. Oh itu, berarti satu tips ya buat anak rantau. Apalagi yang duitnya agak kurang ya. Tapi kalau denger dari Neneng kayak agak gimana ya, ongkosannya segitu. Iya, tapi kan maksudnya Neneng juga masak, nggak jajan. Hah? Masak, Neneng nggak jajan ngemil. Di dapur? Gitu. Iya, kecuali tadi nasi goreng di bar. Iya, kalau itu kalau udah lapar Kalau pengen banget, jam ya. 10 malam. Masak juga itu, bisa juga tuh. Masak. Memangnya lebih irit masak sendiri Dibanding beli. Iya, buat Neneng ya. Kalau Neneng Iya. makan paling makannya ikan tongkol, telur, tahu udah. Oh gitu. Ya udah jadi kalau yang anak rantau ya udah masak Makanya sendiri. itu aja. Jadi masak sendiri itu lebih irit dibanding masak berdua, repot. Masak berdua rebutan Iya, sodet, rebutan. ya kan? Jadi daripada jajan mending masak gitu ya. Jadi beli barang yang kita butuh, bukan barang yang kita mau. Wah, super banget. Berikutnya dari @hirukpikuk50, Pak mau ngeluh. Nih sapi ya? Ngeluh. Bukan. Itu apa? Itu mengeluh juga ya. Oh, Apa sih lenguh. namanya? Beda ya? Lenguh ya? Lenguh ya? Kalau sapi apa sih? Lenguh ya? Lenguh. Oh ini mengeluh. Gue kira Pak mau beli sapi. melenguh. Kenapa sih kos-kosan di Jakarta pada mahal? Astaga. Sekali lagi gue nggak pernah ngekos.
Kenapa pada mahal? Iya mungkin, ya tergantung ya. Kan ada fasilitas, ada tata letak, ada lokasi. Betul. Ya kan? Strategis atau enggak? Strategis atau enggak. Jadi itu yang nyebabin harganya. Iya. Jadi ya, ditentukan dari itu. Karena kan Jakarta juga UMR-nya lumayan tinggi, maksudnya pasti Oke. pasti sesuai dong. Nggak mungkin misalnya di Jogja kosannya mahal banget. Oh dengan- iya, kan? jadinya memang tiap daerah akan beda. Akan beda-beda. Jadi tergantung lu. Kalau lu emang di tempat itu lu nyaman, semua fasilitas lu bisa pakai dan lokasinya deket sama tempat berkegiatan lu, jadinya murah dong. Iya. Gitu. Oke, berikutnya dari Ahmad Muh JR19 namanya Nani. Pak mau tanya, kalau orang pribumi survive-nya gimana, Pak? Gimana sih kalau orang pribumi? Itu orang pribumi itu apa ya? Pribumi kita kan orang Indonesia. Iya. Iya kan pribumi dan Cina misalnya teh. Ya, enggak ya? Wah, rasis lu. Enggak, bukan itu maksudnya. Pribumi dan luar negeri. Luar negeri, luar negeri. Bukan pribumi kali, primitif. Ah, Iya, apa maksudnya kalau orang lokal gitu kali ya? Enggak ya? survive-nya gimana? Ya survive aja. Tahu. Menjalani hidup ya. Iya, gimana? Nggak ngerti kok pertanyaan lo. Ini aneh nih Ahmad nih. Kalau orang pribumi, oh gue tahu dia nanya nih kalau orang Apa? pribumi survive. Gimana? Dia bukan orang pribumi. Lu orang priplanet. Pertanyaan lo bingungin. Next dari @kokomines. Dulu namanya. Pak, saya rantau ke Jakarta. Tiap hari makan mie. Pak, buat ngirit. Bahaya nggak, Pak? Ya ini udah contohnya. Makan mie. Mie tuh Ngirit sih. Ngirit makan mie, cuman abis itu tipesnya yang mahal. Tipesnya mahal. niatnya ngirit tapi di lambung lu jadi ngaret. Kan ya kan ada apa namanya? Pengawet. Pengawet. Iya. Iya bahaya kalau tiap hari. Jangan makan mie tiap hari. Iya bisa kusut lu, usus lu. Kalau kebanyakan mie. Lagi mie juga nggak murah-murah amat kan? 3.000. Belum lu masak, ada Iya gas, sih, ada segala betul macam. sih. Kalau beli jadi di warung itu berapa? Ya berapa ya? 15.000 ya? 15.000. 15? Iya. Lah mending warteg. Udah iya mending warteg, ya kan? Iya. Di mie, aduh resikonya gede deh. Itu apa? Pengawetnya lah, Iya. apalah. Berikut dari @lidiana557, Pak, emang nggak boleh ya anak kampung ngerantau ke Jakarta? Katanya bikin nambah sumpek Jakarta, Pak. Ya boleh aja, yang nggak boleh tuh anak Jakarta ngerantau ke Jakarta. Ya kan? Iya, nggak bisa merantau kalau gitu. Iya kan? Keluar dari rumah gini, sampai ini. Tapi dia bawa Iya, tas gede banget. Boleh-boleh aja sih, kan tergantung tujuannya. Dulu awalnya ke Jakarta, Stand up, langsung stand up. enggak, stand up di Garut dulu, kemudian pindah ke Jakarta atau nekat ke Jakarta dulu baru stand up? Enggak, ini dulu apa namanya? Apa sih Neneng ngomong? Niat apa? dulu. Neneng tuh SMA selesai, terus tadinya mau kuliah, ikutan komunitas stand up, Di malah Garut, jadi stand di up Garut. di Jakarta, di Bogor. Tadinya mau kuliah di PB, Oke. ikutan komunitas di Bogor. Bogor, malah jadi stand up gitu. Jadi emang nggak sengaja. Oh, lu Stand tuh up-nya nggak afiliasi sengaja. ke stand up Indo Bogor? Iya. Masih aktif Dari sampai sekarang? komunitas. Enggak, udah nggak Setelah pernah ngetop nggak balik? ke Bogor. Hei anak-anak Bogor nih. Bukan gitu, Pak. Neneng tuh dulu ya, kenapa Neneng sering di Bogor? Karena nih Neneng tuh komik cewek. Gak usah nunjuk Iya. dong. Neneng tuh komik cewek, Neneng doang tuh waktu itu di Bogor Di sama Bogor? temen yang satu, cuman yang satu Oh. jarang. Nah dulu tuh Neneng nggak ada temen ceweknya, jadi biasanya sama pacar-pacar komik. Oh. Pas putus, mereka putus, Neneng udah nggak ada temen lagi, terus Suca pindah ke Jaksel, udah nggak pernah ke Bogor lagi karena Paman juga udah pindah ke Garut. Jadi Oh yang kalau- paman tadi di Depok gitu? terus kayak udah pindah, jadi udah nggak pernah ke Bogor lagi. Oh gitu. Tapi ya ini tergantung lah ya tujuannya mau ke Iya, Jakarta iya. mau ngapain dulu Iya, gitu. biasanya kan di ini kan ditawarin kerja di kafe kan. Apa? Lah, denger sih dia. Iya kayak ditawarin dari kampung mau kerja di kafe nggak di Jakarta, tahu-tahu jadi LC. Itu kayak di sinetron, Pak. Di sorry. Oh, itu cerita. ceritanya gitu. Di realit. Di realita juga ada yang begitu. Serius? Jadi ani-ani kalau sekarang. Gua kecil sekolah tuh ani-ani tuh buat alat motong padi. Ani-ani. Iya ya kan? Ani-ani tuh yang tua tahu tuh nganggur. Ani-ani tuh alat motong padi, Kalau sekarang mah simpanan, tabungan, tabungan. Betul, tabungan. berbunga.
Oh, ya udah saya coba ngerti. Jadi gini, kalau lu mau ngerantau boleh, tapi harus jelas ada tujuannya. Jangan lu nekat datang ke sebuah kota dimanapun ya, ke Jakarta kemana. Iya. Terus lu nggak ada tujuan jelas, jangan lah, nyiksa diri ya. Resikonya gede. Berikutnya dari @tiara_ara ya? Bukan. Pak, salah nggak kalau saya ngambil air di dispenser kantor buat di kosan? WK. Ngambil air di dispenser kantor buat di kosan. Tergantung dong berapa banyak. Kalau ngambil segalon, Yang di kantor nggak minum. iya, lu ngakalin kantor lu. Apalagi lu bawa semua stok galon kantor ke kosan. Kalau cuma sebotol normal lah ya. Iya, nggak apa-apa lah. Sebotol tapi 4 meter botolnya. Isi gini. Terus temennya nganter lu, aus aku bentar. 4 meter. Iya, paralon dia. Iya, paralon. kayaknya. Ya jangan banyak-banyak, kalau yang sewajarnya aja sih nggak apa-apa. Lu lagi banyak-banyak mau ngapain lu minum? Situ onta. Berikutnya dari @rika_miss nih. Miss nih. Pak mau curhat, monggo. Aku salah nggak kalau nebeng pulang kantor ke kosan sama temen, tapi nggak patungan bensin? Salah lah. Makin nanya. Kecuali lu sama temen lu tuh jalan kaki, nggak usah patungan bensin nggak apa-apa. Iya ya, harusnya ada etikanya ya. Iya lah, nebeng. Pak. Pun misalnya dia yang bawa motor kecuali gitu. Iya nggak sih? Enggak ya? Enggak juga Dia ya? tuh siapa? Maksud dia siapa? Maksudnya ini yang nebengnya yang bawa motornya. Oh gini misalnya nih ya, nah Nenek nebeng nih. gue naik motor nih terus tiba, Pak Didu, gue nebeng dong. Sini gue yang setirin motornya. Iya. Itu masih ada, Kayaknya masih ada. apa ya, itikat baik Iya. untuk sama-sama gitu. Iya itu bener, berarti emang harus kalau emang nggak bisa patungan ya lu bisa ngapain gitu. Lu bisa lari di sampingnya gitu. Kan bareng kan? Kan bareng. Ini dia cuma nyari teman bareng pulang kan? Nggak usah. Masih jauh nggak? Jauh. Udah 3 kali muter. Ya udah pokoknya lu usahain lu punya itikat baik apa untuk sama-sama gitu ya. @Yusuf_gepeng40. Pak, salah nggak sih? Gua ngerantau, terus betah di tanah rantau dan nggak mau pulang. Nah. Ini aja balik lagi ke nenek, tergantung sih menurut gua nih ya. Kalau misalnya di Kampung. tanah udah nggak ada siapa-siapa, Iya. ya ngapain pulang? Ngapain pulang? Keluarga udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, maksudnya pulang ke kampung nggak ada yang ditemuin. Ya udah di tanah rantau aja. Siapa tahu menemukan keluarga baru di tanah rantau kan? Oh iya bisa juga. Atau kalaupun lu mau pulang ke kampung lu, ya boleh. Terus lu mau bukan ngebangun, maksudnya berbagi sama kampung halaman lu juga boleh ya. Iya, Misalnya iya. nyumbang apa, ngebangun apa itu lebih baik. Iya benar-benar. Kalau lu pulang nggak ada yang lagi ditemuin ya lu mau nemuin siapa? Masa gapura kampung lu? Aku pulang gitu. Ternyata nggak ada yang nyambut juga. Iya, ada yang nyambut juga. Nggak apa-apa juga lu di sini. Ya. Berikut dari @eko.sahaja. Pak, kalau misalkan ngerantau tapi masih numpang sama saudara sampai saya punya anak, boleh nggak? Nah, kalau misalnya ada keluarga Pak Didu dari kampung, atau misalnya ipar gitu dari kampung, numpang lah sampai punya anak di Jakarta di rumah Pak Didu gimana? Ya tergantung dilihat dulu kondisinya. Apakah dia layak dikasih tumpangan apa enggak gitu kan? Tapi tahu diri lah itu Iya, ya iya. nggak sih? Sampai punya anak lo gila. Sampai punya anak Itu memang sih bukan numpang, lu minta disantuni. minta dihidupin. Kadang kita juga mesti tahu diri lah ya, ke orang yang kita tumpangin. Iya kalau dia lagi berkelebihan. Iya. Kalau dia lagi juga struggle untuk hidupnya kan kasihan juga. Kecuali lu punya ini, imbal balik maksudnya. Bener, biasanya Listrik gue bayarin Iya. deh, gue bantu bersih-bersih. Oh makanan sesekali gue beliin. Iya. Ya itu nggak apa-apa diobrolin. Sekedar numpang tidur, tinggal, tapi ada imbal baliknya nggak Benar, apa-apa. Dan yang pasti sih ngobrol dulu sama yang punya rumah ya. iyalah. Ini sampai punya anak kayaknya Tiba-tiba datang gitu, numpang sini sampai punya anak, aneh banget ya. lama banget lagi itu. Iya. Dari SMP dia numpang di Nah, sana. itu mah bukan numpang itu. Itu cari suaka politik. Berikut dari @Anissa Fahira. Pak, saya ngerantau udah 2 tahun. Dan sampai hari ini saya belum jadi apa-apa, Pak. Baru adonan. Bukan maksudnya belum nemuin cita-citanya, belum sukses. Oh gitu, mau pulang malu, curhat dikit kali ada masukan. Mau pulang malu. Ya tapi lu tetap mesti, kalau gue nggak tahu ya. Kalau gue ya ditargetin aja. Lu mau sampai kapan? Kalau akhirnya lu udah nemu deadline lu ternyata lu nggak berhasil, ya lu harus
ambil rencana lain Iya, dong. Entah benar, pulang benar. kampung dulu, Iya. atau cari apa lagi gitu Iya, dong. pindah ke kota lain. Iya, mungkin bukan di situ Benar, penghidupan lu. Jangan lu antepin sampai 2 tahun dia nggak pulang, Pak. 2 tahun lu nggak pulang. Iya sih, begitu ya menurut gue ya. Iya. Neng juga setuju. Oh iya kan? Berikutnya dari @Siti Septiana. Pak, gimana caranya ngeyakinin orang tua kita biar diizinin untuk ngerantau? Nah, Wah, nggak tahu deh nih. ini Bapak kenapa? Ya kan Gua orang belum Jakarta juga ya, ngapain Iya, anaknya ngerantau? Gue sejauh-jauh ngerantau tuh dari Jakarta ke Tangsel. Kayaknya tetap Jabodetabek ya, Pak. Naik Gojek 35.000. Iya. Nggak pernah gue ngerantau deh kok. Kalau misalnya orang tua ya, Neneng tuh balik lagi misalnya Nah gini aja sorry gue potong. Awal kali pertama Neneng mau merantau. keluar dari Garut, ngomongnya gimana? Oh, karena kayaknya orang tua Neneng udah tahu bahwa anak-anaknya akan keluar dari kampung Oh, gitu. Jadi emang udah terpola ya? iya, ayah kan Padang jadi kayak ya udah nggak apa-apa merantau gitu. Jadi nggak sulit ya? Kecuali misalnya anak satu-satunya, biasanya kan gitu ya Iya, Pak, iya. gitu. Mungkin kesusahan orang tuanya kalau misalnya anaknya jauh, di rumah nggak ada siapa. Tapi sebenarnya Bisa juga sih. Gue ada beberapa temen yang anak satu-satunya bisa. iya bener-bener. Nggak tahu, gue nebak aja karena gue belum pernah ya. Mungkin ya lu mesti kasih lihat dulu sebelum lu pergi Bener, merantau tanggung bahwa jawab lu nggak? bener, bahwa lu udah bisa jaga diri lu Bener. nggak, lu bisa istilahnya kayak disiplin, jaga diri, memang terlihat oh bisa nih mandiri. Ketika lu izin kan udah ada pertimbangan, oh dia bisa kok ngurus diri sendiri gitu. Kalau misalnya apa-apa masih harus ditanganin sama orang tua, masalah apa, ya orang tua juga pasti nggak Ya, percaya. pasti nggak nggak sih? kasih, iya benar juga, iya. Berikutnya dari Zizi Ketengan. Emang ada yang ini ya? Kenapa dia namanya Zizi Ketengan ya? Belinya satu-satu ya? Dia nanya nih, Pak salah nggak kalau aku ngerantau karena pengen jauh dari orang tua? Itu bukan ngerantau, ngindar. Menghindar gitu. Menghindar. Apa sesuatu yang niatnya nggak baik? Menurut gue ya ini nggak baik sih. Ada masalah dia kabur kan. Buat apa lu jalan? Tapi mungkin ini Pak, Neneng tuh ngerasain dia juga Pak, karena orang tua Neneng tuh sering berantem. Karena beda pandangan politik. Segitunya pemilu bikin pecah keluarga. Beda tim bola. Oh, beda. Apalagi tim bola enggak kayak. Beda tim bola lagi. Emang suka berantem Pak, ayah sama Iya. ibu. Suka tuh kan berarti seneng. Iya Udah, emang passion aja. Iya kalau seneng lanjutin aja. Gitu. Ya kan? Cuman kan sebagai anak kadang Oke. nggak nyaman. Oh, iya, Gitu. iya. Mungkin akhirnya Neneng nangkep bahwa urusan rumah tangga adalah urusan suami istri, ayah dan ibu. Oke. Itu urusan rumah tangga, urusan keluarga baru boleh ngelibatin Neneng dan Dede. Karena sebagai anak Iya, bagian dari iya keluarga. peran ikut peran. perannya di mana gitu. Ketika Neneng ngerantau, Neneng jadi ngerasa kayak oh ya udah itu mah urusan rumah tangga mereka. Neneng di sini sebagai anak, seenggaknya tetap ngasih kewajiban sebagai anak aja, ngasih Iya, kabar iya, dan iya, lain-lain gitu. Sebenarnya jadi Neneng tuh ini jadi oh ternyata cara menjaga silaturahmi itu dengan jarang berkomunikasi. Ngejaga silaturahmi Dengan jarang berkomunikasi bisa jadi kayak gitu. Oke. Karena makin kita nggak ketemu makin baik, maksudnya kayak makin sering tuh biasanya makin sering berantem, Iya, makin sering iya, ketemu iya, kan iya. pasti peluang Iya. untuk untuk berantemnya ada gitu. Ah. Tapi ketika jarang tuh ya jarang juga berantemnya. Iya, jadi ngindarin apa sih? Justru karena jadi baik-baik jadi aja. Baik-baik aja ya. Ya mungkin bisa dicoba kali, tapi ya. Tapi satu jangan tuh, niatnya jangan kayak niatnya gitu. jangan Apa pengen dulu ngejoin gitu orang tua. alasannya? Apa dulu kalau lu niatnya emang pengen ngejoin orang tua lu, ya Iya. sebaiknya sih tidak. Kalau dianya yang bermasalah mah tanggung jawab Iya, dong tanggung jawab gitu. gitu. Jadi ini pertanyaan terakhir udah habis, Bang. Makasih banyak yang udah nonton Bapak-bapak emang gitu. Boleh dong tulis di komentar mau Ngundang kita mau siapa? ngobrol sama siapa. Terus kedepannya mau ngapain yang ini rencananya? Syuting sama Bapak. Ya mau ada project series bareng Neneng. Di luar syuting. itu lagi syuting juga kan? Iya, syuting juga, syuting di beberapa acara Ramadan. Siap, amin. Terus? Ya, lebaran aja ini deg-degan gimana Kenapa? caranya, alasan apa lagi gitu kalau belum nikah tuh kayak ditanya belum Oh, nikah iya. alasan apa lagi, Pak. apa kira-kira apa yang Neneng harus ngasih? Ya bilang aja kemarin udah ada, mati gitu. Makasih Neng. Ya sampai ketemu minggu depan dah.